Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Eni mau menjelaskan di Excel yaitu fungsi pembacaan tabel. Coba kalian buka Excel ya, program Excel-nya yang sudah ada di komputer kalian masing-masing. Excel ini masih keluarga Office yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word dan PowerPoint. Kemudian Excel ya, kita buka Excel di komputer masing-masing ada di Microsoft Office ya. Microsoft Excel 2010 punya Bu Eni. Nah, silakan buka ya. Kita di sini dalam rangka untuk belajar membuat fungsi pembacaan tabel. Nah, sekarang kenapa fungsi pembacaan tabel? Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk membaca data tabel atau informasi dengan membandingkan nilai kunci yang terletak di kolom atau baris ya. Tergantung dari fungsi pembacaan tabel yang mana nantinya. Nah, sekarang ini kita sudah terbuka fungsi, kita sudah membuka Excel-nya. Di sini ada file home insert, ini adalah menu perintah utama, kemudian A, B, C, D, dan seterusnya itu adalah kolom, 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah baris. Ya, kita belajar mengenai fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel di Excel ada dua, fungsi pembacaan tabel secara vertikal dan fungsi pembacaan tabel secara horizontal. Nah, kita sekarang secara vertikal. Nah, bagaimana rumusnya? Fungsi pembacaan tabel secara vertikal, sintaknya demikian. Ya, sama dengan V ya, sama dengan VLOOKUP ya, kode kunci, kemudian koma ya, pakai separator koma, ring tabel, koma, kolom ke. Nah, ini. Nah, sekarang Bu Eni punya data tabel seperti ini. Tabel barang ya, tabel barang. Di baris B7 ini Bu Eni ketikkan kode, kemudian di kolom B Bu Eni tuliskan nama barang, kemudian karena ini ya kolom B ya, membesarkan, double klik, letakkan mouse di antara C dan D, double klik, membesarkan kolomnya, kemudian nama barang, harga barang. Nah, kita besarkan kolomnya, double klik antara D dan E, double klik. Nah, ini kodenya kita kasih A, B, C. Nah, A itu pensil. Nah, kemudian B itu penggaris. Nah, penggaris. Kemudian C buku. Nah, harga barangnya pensil 2.000. Kemudian penggaris 2.500. Kemudian bukunya 5.000. Nah, sekarang ini kita blok B7 sampai D10 kasih border atau tepian ya. Di sini ada di atas cari border ya, all border. Nah, ini siapkan tabelnya antara B7 sampai D10. Kemudian lembar kerjanya ya, di B13 ini ketika nomor, kemudian nama pembeli, kemudian kodenya, kemudian nama barang ya, di F ya, mouse-nya letakkan di E dan F, double klik ya, ini kode, nama barang, kemudian harga barang. Nah, kemudian ini mouse letakkan F dan G, double klik. Kemudian terjual, jumlah terjual. Mouse letakkan di G dan F antara
double klik. Kemudian total. Ini punya nama nomor ya sampai 10 ya 10. Mau letakkan di sini sampai 10. Nah, kemudian menengahkan ya center ya mouse letakkan di sini di blok antara B13 sampai H ya H23. Ini dikasih ya sampai H23. Ya, kemudian ya nama pembelinya Tio, Titi, Siti, Rina, ya Dika, Ida, Dani, Ika, ya Dani Ika, terus siapa? Lia, Sisi. Nah, kemudian kodenya B, A, B, A, B, C. Nah, sekarang mouse letakkan di E13, kolom E baris 13, kita akan mencari nama barang berdasarkan tabel di atas ini dengan memakai rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP ya kode kunci, di mana kode kunci di lembar kerja ini di D14, ya separatornya tanda pemisahnya isi tabel itu ring tabel itu isi tabel antara B8 sampai D10 di blok ini ya. Kemudian di absolut pakai dolar B $8 sampai $D $10. Nah, kemudian titik koma ring kolom keberapa nama barang dari tabel barang. Ini kolom pertama kode, kolom kedua nama barang, kolom ketiga harga barang. Untuk mencari harga barang ada di kolom kedua. Kurung tutup, enter. Nah, ini mouse letakkan di pojok kanan bawah, drag ke bawah sampai E23 dilepas. Nah, ini kita sudah menghasilkan nama barang berdasarkan tabel barang dengan kode kunci D14 B ini ya. Kemudian kita mencari harga barang pakai rumus VLOOKUP ya, kodenya di D14 sama ya, tanda pemisah pakai koma, isi tabel ya, isi tabelnya B8 sampai D10 di absolut kasih dolar D, dolar B, dolar 8, dolar D, dolar 10. Kemudian ini kolom keberapa harga barang dari tabel barang, kolom pertama kode, kolom kedua nama barang, kolom ketiga harga barang. Jadi kita isi ketiga, tutup, enter. Nah, mouse letakkan di pojok kanan bawah, drag ke bawah. Nah, ini kan. Sekarang jumlah terjual. Ya, kita umpamakan terjualnya 3, 4, 5, 3, 6, 7, 1, 2, 5, 4. Nah, untuk mencari total, letakkan mouse di H14 ya, sama dengan harga barang F14 kali pakai bintang. Nah, kolom jumlah terjualnya di kolom G14, enter. Nah, mouse letakkan di pojok kanan bawah, drag ke bawah. Nah, ini kita sudah menggunakan fungsi pembacaan tabel secara vertikal. Sekarang kita fungsi pembacaan tabel secara horizontal. Fungsi pembacaan tabel horizontal.
horizontal. Nah, horizontal rumusnya bagaimana? Sintaknya, sintak atau rumusnya sama dengan H lookup ya, kode H lookup kode kunci ring ya, ring tabel kemudian baris ke. Nah, ini baris ke kurung tutup ya. Nah, kita seumpama punya tabel barang seperti ini. Tabel barang ini ya, kode. Nah, ini nama barang. Nah, ini harga barang. Nah, dan harga barang. Ini mouse-nya letakkan di antara B dan C, double klik. Nah, ini kebanyakan ya. Di sini aja. Nah, sekarang ini kode ya, kode kita coba kasih bordernya ya. Kodenya A B C. Nah, ini secara horizontal, nama barangnya pensil ya, buku ya, B, yang C penggaris. Nah, pensil harganya 1.500 misalnya. Buku harganya 5.000. Nah, penggaris harganya 3.500 ya, 3.500. Nah, sekarang Bu ini punya lembar kerja. Lembar kerja di Excel-nya kita siapkan di kolom B14 ini nomor, nama pembeli, nama pembeli, kemudian kode ini mouse letakkan di sini. Nah, kode, nama barang, kemudian mouse letakkan di sini, double klik. Harga barang juga begitu demikian. Mouse letakkan di sini F dan G ya, double klik. Harga barang, jumlah terjual, mouse juga letakkan G dan F, double klik. Total. Nah, kita siapkan nomor 1 sampai 10 pembeli. Ya, nomor 1 sampai 10 pembeli. Kemudian letakkan center tengah ya. Ini kita letakkan center. Kita blok B14 sampai H24 bordernya kita siapkan. Kemudian nama pembelinya ya, nama pembeli Rio, Ida, Siti, Ika, Titi, Tuti, Rina, Ida, Silia, N. Nah, sekarang kita kodenya ya A, C, B, B, B. Seumpama A, B, B, C. Nah, kita mencari nama barang berdasarkan tabel barang secara horizontal ini. Ya, mouse letakkan di E15, ketikkan rumus sama dengan H lookup ya, kodenya di B15 ya, koma, isi tabelnya ini ya, isi tabelnya C9 sampai E11, kemudian kita kunci absolut, tetap tidak bergerak. Nah, absolut itu fungsinya tabel itu isi tabelnya tidak bergerak ya, tetap absolut. Nah, kita kunci, kemudian baris keberapa nama barang tersebut. Baris pertama dari tabel ini adalah kode. Baris yang kedua nama barang. Ini berarti untuk mencari nama barang kita ketikkan tabelnya ya, baris kedua. Kurung tutup, enter. Mouse letakkan di pojok kanan bawah, drag ke bawah sampai E23 dilepas. Nah, ini sudah
terlihat ya A pensil, C penggaris ya, A pensil, C penggaris, B buku sudah sesuai rumusnya. Sekarang kita mencari harga barang ya, mouse letakkan di E15, ketikkan rumus H lookup, kodenya di D15 ya, isi tabelnya C ya, koma ini bukan titik koma, koma C15 sampai E11 ya, di absolut pakai dolar. Absolut ya, dolar C, dolar 9, dolar E, dolar 11. Ya, dolar E, dolar 11. Nah, kemudian tabel ini baris keberapa dari tabel harga barang? Baris 1, 2, 3. Baris ketiga, kurung tutup, enter. Nah, sudah, mouse letakkan di F15. Gerak ke bawah sampai F24 lepasnya. Misalnya jumlah terjual ini 3, 4. Ya, 4, 4, 3, 5, 6, 2, 2, 3. Nah, kemudian untuk menghitung total, mouse letakkan di H15 ya, masukkan rumusnya sama dengan klik harga barang ada di F15 kali pakai bintang. Jumlah terjual ada di G15. Kemudian enter. Mouse letakkan di pojok kanan bawah, ya drag sampai H24 lepas. Nah, ini kita sudah mengisi lembar kerja berdasarkan tabel barang secara horizontal. Nah, demikian pembelajaran fungsi pembacaan tabel di Excel. Kalian bisa pelajari dan putar video Bu Eni berulang-ulang jika ada kesulitan. Ya, selamat bekerja, semoga tidak ada kendala. Kalau ada kendala silakan diputar berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.